Salam tani selalu berinovasi. Ini untuk menstabilkan tanah tahap awal. Jika saudaraku ingin mengikuti penyuburan tanah tahap awal, saya berikan setelah panen. Jadi dalam waktu beberapa minggu setelah panen, jika ada berak atau tidak masalah, ada seminggu atau 2 minggu jedanya setelah panen bisa diberikan. Saya bikin seperti ini, ada beberapa kantong yang diberikan, bisa dilihat. Kenapa saya berikan masih belum pengolahan? Tujuannya untuk nanti ketika pengolahan awal, rencana sih ini mau dibajak ya, disingkal bahasanya. Nanti dia berada di bawah ya, jadi dibalik berada di bawah, dan lapisan atas itu berada di bawah, berarti itu akan lebih subur. Dan nanti lapisan yang atas, maksud saya lapisan yang bawah berada di atas, dan diberikan lagi pemupukan susulan. Jadi atas bawah nanti bisa kena. Dan untuk pemberiannya saya bedakan, jadi ada beberapa tanah yang kurang subur, bisa dibikin seperti ini. Misalkan ini jaraknya sedikit agak rapat, dan untuk tanah yang stabil tidak masalah, itu jaraknya disamakan ya. Kalau dirasa tanah ini kurang bagus, tambah 2. Kalau saya 2 kantong atau 3 kantong tidak masalah, nanti ditambahkan khusus untuk tanah-tanah yang dirasa kurang subur. Jadi biasanya dalam satu hamparan itu terkadang berbeda. Ada beberapa yang ngomong petakan ini biasanya di tengahnya atau di sekitar sini ada yang kurang bagus. Nah, terkadang ada bilang yang seperti itu. Nah, itu nanti bisa ditambahkan kalau diberikan pupukan yang seperti ini untuk penyuburan tanah. Nah, itu dibedakan. Untuk yang kurang subur dibedakan dengan lebih banyak. Dan ini saya rasa beratnya 10 kilo ya, kurang lebih 10 kiloan. Ini sedikit basah, kadar airnya lumayan sedikit basah. Dan untuk saudaraku sekalian yang mau seperti ini atau mau mengikuti, ya tidak perlu ekstrim juga. Kalau mau seperti ini ya tidak masalah, lebih bagus ya. Cuma saya ini tidak menggunakan pupuk tabur kimia sama sekali, karena saya ada target khusus. Jadi ini pemberiannya juga harus khusus ya, jadi lebih banyak gitu. Karena perombakan tanah, dan ini tanah tidak berlumpur, bawahnya juga banyak kerikil, dan dalam waktu 1 musim ini sudah bisa mulai stabil ya tanahnya, dari warnanya, dari bentuk fisik, dari biologisnya, dari kimianya. Saya rasa ini sudah mulai stabil, ekosistemnya sudah mulai terjaga. Dan ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi tergantung dari jenis tanahnya ya. Ada beberapa tanah yang kurang mineral, nanti saya akan berikan. Nah, untuk saudaraku sekalian, pupuk kandang ini selain perombakan tanah, karena di dalamnya nanti terkandung banyak sekali bakteri, saya yakin ini olahan saya sendiri ya. Banyak sekali bakteri, dan mungkin di sini sudah triliunan bakteri yang berkembang biak ya. Sebenarnya jika ada rumput seperti ini, tidak perlu, untuk saudaraku sekalian, jika mengaplikasikan bakteri di lahan tidak perlu menggunakan pupuk kandang lagi, karena dia banyak mengandung karbon. Nanti ketika dibalikan, diolah sama traktor, dia cukup untuk makanan bakteri. Tapi alangkah baiknya saya tambahkan ini, karena selain ada tambahan bakteri juga, ini untuk fisik tanah juga lebih bagus gitu kan. Nah, ini maksud saya biar lebih baik lagi dan lebih cepat prosesnya gitu, karena target saya 1 tahun harus sudah mulai bagus, dan ketika dikeringkan itu tidak retak ya, tanahnya tidak bertelak kalau bahasa saya. Nah, ini seperti ini. Nanti step-stepnya
Ini untuk tahap awal, dan jika tidak terburu dalam kondisi lahan yang seperti ini, bagaimana ketika di pengolahan pertama? Tidak masalah. Nanti di pengolahan kedua akan larut juga, dan nanti aduk ya dengan tanah. Saya berikan seperti ini karena untuk memudahkan dalam penyebarannya, juga dia bisa selain nanti diaduk juga nanti dibalik di bawah ya untuk olah pertama. Jadi sebelum olah pertama tujuannya saya nanti dia dibalik dulu ke bawah, dan di pengolahan kedua baru dia larut ya, sehingga nanti bisa homogen dengan tanah, itu jauh lebih baik gitu. Untuk musim pertama juga saya awalnya di pengolahan pertama diberikan, dan di pengolahan kedua itu sudah larut, dan ini saya gunakan sebelum pengolahan pertama. Nah, ketika pengolahan pertama nanti bisa dibalik ya, mungkin itu bisa lebih baik. Dan yang lapisan atas ini karena sudah diberikan pupuk kandang, nanti berada di bawah beriringan dengan yang pupuk kandang ini ya. Nanti lapisan bawah berada di atas, dan diberikan pupuk kandang atau pupuk tabur kedua itu akan lebih bagus. Jadi bawahnya sudah bagus, atasnya nanti diberikan lagi pupuk, jadi bisa bagus sekali ya. Jadi lapisan atas tanah itu, topsoilnya itu sudah bagus ya, karena dibolak-balik juga gas-gasnya terbuang yang merugikan tanaman. Terus ada tambahan unsur hara, bakteri ya, dan beberapa untuk memperbaiki fisik tanah. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.